Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini, saya tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini, saya Swadidil Samir, Direktur Eksekutif PTIP, ingin menggambarkan peta politik Provinsi Sulawesi Barat menuju Pilkada Gubernur 2024. Di Sulawesi Barat, walaupun perhelatan pilgubnya masih lama, tapi salah satu daerah yang sangat kencang wacana pilgubnya sejak dari dini. Kenapa? Karena Provinsi Sulawesi Barat yang notabene masih provinsi yang masih tergolong muda dengan pembagian wilayah kabupaten dengan 6 kabupaten saja, ya membuat ruang-ruang politiknya menjadi sempit. Walaupun sebenarnya Provinsi Sulawesi Barat dari segi luas wilayah itu cukup luas, karena dalam setiap kabupaten itu memiliki luas wilayah yang cukup besar dan luas, sahabat dan sobat Ipiso. Fokus pada perhelatan Pilgub menuju 2024, sahabat dan sobat Ipiso, figur lama maupun figur-figur pendatang baru telah mewarnai Provinsi Sulawesi Barat dengan atribut-atribut, simbol-simbol untuk mengangkat popularitas bagi para bakal calon gubernur. Saya gambarkan sahabat-sahabat dan sobat Ipiso, terutama masyarakat Sulawesi Barat, bahwa di sana figur lama seperti petahana saat ini, gubernur petahana saat ini Bapak Andi Ali Bal Masdar sebagai gubernur petahana saat ini, dan Ibu Haja Inni Anggriani Anwar sebagai wakil gubernur saat ini, itu kelihatannya masih sangat potensi untuk bisa kembali tampil di perhelatan Pilgub 2024, karena mereka baru 1 periode. Artinya seyogianya bagi seluruh kepala daerah, ketika baru 1 periode, maka potensi dia untuk maju di periode kedua itu sangat besar peluangnya. Walaupun ada juga yang hanya memilih 1 periode, tergantung kondisi perpolitikannya dan kondisi petahana tersebut. Sahabat dan sobat Ipiso, yang menarik di Provinsi Sulawesi Barat adalah karena Andi Ali Bal Masdar yang notabene adalah petahana saat ini, eksistensinya sebagai gubernur dan eksistensi dia untuk kembali tampil di perhelatan Pilgub itu sedikit terganggu karena munculnya adik kandung beliau, Andi Ibrahim Masdar, yang sudah 2 periode menjadi Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Artinya lompatannya memang sudah harus mengarah pada perhelatan Pilkada Gubernur. Jadi tentu pilihan bagi Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polman saat ini, ketika berakhir masa jabatannya 2022, maka dia harus memilih apakah akan maju di legislatif dengan mengincar DPR RI dan tetap mensupport kakak kandungnya,
gubernur petahana saat ini untuk kembali maju di periode keduanya. Atau bisa saja Gubernur Andi Alibal Masdar yang mengalah dan mendorong adik kandungnya Bupati Polman saat ini, Andi Ibrahim Masdar, yang maju di perhelatan Pilgub 2024 dan dia beristirahat. Itu dua hal yang mungkin bisa terjadi, sahabat dan sobat episode. Namun, terlepas apapun yang akan terjadi pada kedua keluarga ini, kedua bersaudara ini, tentu hasil keputusan politik mereka itu bisa menguntungkan lawan-lawannya ataupun bisa merugikan lawan-lawannya. Kalau keluarga Masdar ini tetap bersatu, maka tentu lawan-lawannya akan bekerja keras untuk bisa mengalahkan keluarga ini. Karena dalam perhelatan politik dari momentum ke momentum di Provinsi Sulawesi Barat, keluarga Masdar atau keluarga Andi Ibrahim Masdar dan Andi Alibal Masdar ini selalu mendominasi perpolitikan di Polewali Mandar. 20 tahun terakhir ini mereka menguasai perpolitikan di Polewali Mandar dan mempermudah mereka untuk bisa tampil di kontestasi Pilgub Provinsi Sulawesi Barat. Karena sahabat dan sobat IPISO, dari segi geopolitik, Provinsi Sulawesi Barat yang paling seksi dari segi geopolitik adalah Polewali Mandar, karena satu kabupaten dengan DPT yang begitu besar, satu kabupaten yang sebanding dengan 3 kabupaten di wilayah yang lain untuk bisa mengimbangi jumlah DPT yang ada di Polewali Mandar. Nah, dari segi geopolitik, rival utama Masdar yaitu Bapak Dr. Suhardi Duka atau yang lebih populer disebut dengan SDK, mantan Bupati Mamuju 2 periode, yang saat ini sukses mengantarkan putrinya, putri kandungnya, Ibu Sutina Duka, menjadi bupati pada perhelatan Pilkada Mamuju 2020 kemarin. Artinya, SDK yang merupakan adalah rival utama dari keluarga Masdar di 2017 kemarin di perhelatan Pilgub, kemungkinan besar akan kembali bisa muncul sebagai tokoh yang bisa kembali menjadi rival utama dari keluarga Masdar di perhelatan Pilgub 2024. Karena pantauan saya, Pak SDK selain dia mampu memenangkan putrinya dengan mengalahkan incumbent Bupati Apsi Wahib kemarin di perhelatan Pilkada Mamuju, dia juga sukses membantu calon yang dia dukung di Kabupaten Majene menang di perhelatan Pilkada Majene 2020 kemarin. Sahabat dan sobat IPISO, SDK adalah tokoh senior, politisi handal saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat dan baru-baru ini kembali terpilih lagi menjadi ketua Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Dan tentu itu akan menjadi modal dia untuk bertarung selain memiliki 2 bupati terpilih kemarin yaitu Mamuju dan Majene. Dia juga dengan jabatan DPR RI saat ini leluasa bergerak untuk bersosialisasi dengan jabatan DPR RI-nya. Sahabat dan sobat IPISO, nah bagaimana peluang yang lain? Tentu peluang yang lain juga tidak bisa diremehkan, terutama ada satu figur yang kemungkinan bisa menjadi pengganggu serius bagi klan Masdar dan juga SDK ketika tampil di perhelatan Pilgub Sulbar 2024. Figur tersebut adalah Haji HM Aras Tamauni atau yang lebih populer disebut dengan W. Aras, Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang sekarang ini berada pada masa periode kedua.
Dia adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Sulawesi Barat, terbukti 2 periode memimpin Kabupaten Mateng dengan perolehan suara selalu di atas 95%. Beliau bisa dikatakan pemecah rekor yang selalu memenangkan pertarungan di perhelatan pilkada Kabupaten Mateng dengan angka persentase suara di atas 95%. Periode pertama 97 dan kemarin sekitar 95%. Artinya W. Aras ini ada yang saat ini menjabat sebagai ketua Golkar Provinsi Sulawesi Barat bisa menjadi potensi lawan terkuat dari sosok seorang Andi Ali Balmasdar ataupun Andi Ibrahim Masdar dan juga Soehardi Duka di perhelatan Pilgub, sahabat dan sobat IPSO. Kemudian muncul nama Profesor Hussein Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar. Beliau saat ini sangat kencang bergerak untuk bersosialisasi, mempopulerkan diri di Provinsi Sulbar. Pertanyaannya, sejauh mana Profesor Hussein Sam mampu mewarnai perhelatan Pilgub di Provinsi Sulawesi Barat? Itu sangat tergantung seperti apa dia mampu meyakinkan kultur dan karakter berpikir masyarakat Sulawesi Barat yang menurut kajian saya masih terjebak pada geopolitik. Di Sulbar saya gambarkan, sahabat dan sobat IPSO, di Sulbar itu ada 2 suku besar yang mendominasi pemilih di sana. Suku Mandar sebagai suku nomor 1 di Provinsi Sulawesi Barat, dan yang kedua adalah suku Mamuju. Suku Mamuju ini adalah suku tersendiri yang memang lahir dan besar di kawasan Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara yang saat ini menjadi Kabupaten Pasangkayu. Kemudian suku yang ketiga yang besar di sana adalah Bugis Makassar. Mereka adalah pedagang-pedagang yang berdagang di Sulawesi Barat dan akhirnya menetap dan beranak pinang sehingga menjadi besar. Kemudian suku keempat yaitu suku Mamasa yang terletak pada Kabupaten Mamasa. Suku Mamasa ini itu memiliki kedekatan dan kesamaan dengan suku Toraja, sahabat dan sobat IPSO. Nah, Prof. Hussein Sam harus mampu meyakinkan suku Mandar dan suku Mamuju untuk bisa bersaing melawan klan Masdar yang sangat kuat selama ini di Provinsi Sulawesi Barat, dan SDK Soehardi Duka sebagai rival utama dari klan Masdar di perhelatan politik di Sulawesi Barat. Tentu tidak bisa diabaikan salah satu figur lama, walaupun tidak pernah memenangkan pertarungan dalam setiap perhelatan ketika maju, yaitu Bapak Salim S. Mingga. Beliau adalah purnawirawan Jenderal Bintang 2 yang sudah kalah berkali-kali dalam setiap perhelatan Pilgub. Bahkan kemarin beliau sudah menurunkan grade-nya dengan maju sebagai calon bupati melawan Andi Ibrahim Masdar dan tetap kalah pula. Kemungkinan besar Salim S. Mingga kalaupun maju kelihatannya harus menurunkan grade-nya dari yang selama ini sering maju sebagai calon gubernur. Kemungkinan besar dia kalaupun muncul kembali hanya seksi di posisi calon wakil gubernur, atau sekalian tetap melanjutkan targetnya yang tertunda kemarin karena kekalahannya itu maju menjadi calon bupati di Kabupaten Polman. Sahabat dan sobat IPSO, saya sebutkan figur-figur yang lain yang kalau dalam kacamata saya tetap harus diperhitungkan, walaupun sampai hari ini survei-survei yang beredar
termasuk survei yang dilakukan oleh lembaga kami, PT Indeks Politika Indonesia, yang pada kesempatan ini belum kami bisa bocorkan presentase-presentasinya, tetapi kami bisa memberikan gambaran-gambaran tentang figur-figur yang terekam dalam survei kami, sahabat dan sobat IPSO. Di sana tentu saja ini Anggraini Anwar, wakil gubernur saat ini, istri mantan gubernur 2 periode, Anwar Adnan Saleh, tetap pasti sebagai figur yang bisa dikatakan harus dihitung karena pengalaman politik keluarganya, terutama suaminya sebagai mantan gubernur 2 periode, dan sekaligus dia sebagai tokoh perempuan yang mewakili kaum gender di sana, di Provinsi Sulawesi Barat. Ada figur-figur yang lain yang terekam survei. Ada Agus Sambo Jiwa, Bupati Pasangkayu 2 periode yang sudah berakhir, dan dia juga adalah ketua PDIP Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian ada Dr. Sarkawi Raup. Ini yang menarik. Dr. Sarkawi Raup ini tokoh muda tapi bertaraf nasional. Beliau mantan ketua KPPU, Komisi apalagi pengawasan persaingan usaha. Saat ini komisaris PTPN 9 kalau tidak salah. Beliau adalah tokoh muda, aktivis 98, seorang doktor ekonomi yang sangat lihai dalam bidang ekonomi. Beliau adalah pakar ekonomi bertaraf nasional, dan beliau adalah putra Polewali Mandar, berasal dari geopolitik yang sangat kuat, yang geopolitik dengan Andi Ali Balmasdar. Beliau adalah putra Mandar asli, dan disebut-sebut sebagai calon wakil gubernur, salah satu calon wakil gubernur terkuat dari perwakilan tokoh muda di Provinsi Sulawesi Barat. Namun ada juga nama Iskandar Muda Baharudin Lopa, putra pahlawan hukum Baharudin Lopa, yang sudah 3 periode menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Tentu kehadirannya juga akan sangat mewarnai perhelatan Pilgub ketika beliau serius ingin maju, baik itu dalam kapasitas sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Namun dalam kajian saya, Iskandar Muda Baharudin Lopa kemungkinan besar hanya akan bersaing memperebutkan posisi calon wakil gubernur ketika memutuskan untuk maju di perhelatan. Itu. Kemudian ada namanya Bapak Muhammad Idris, Sekretaris Provinsi Sulbar saat ini. Ada namanya Abdul Halim, kader PDIP. Ada Hendra Singkaru, mantan anggota DPR RI. Beliau adalah putra Bugis yang besar di Polewali Mandar, pengusaha yang dikenal pengusaha hotel di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar. Tentu beliau juga dijagokan sebagai bakal calon wakil gubernur yang cukup potensial dengan pengalaman politiknya dan kemampuan finansial yang cukup kuat. Kemudian saya sebutkan lagi ada nama Kiai Haji Muhammad Sibli Sahabuddin, Ketua PKB Provinsi Sulawesi Barat, tokoh NU di Sulawesi Barat. Tentu beliau tidak bisa disepelekan. Beliau adalah tokoh mewakili kalangan ulama. Selama ini beliau dibawa bayangan-bayangan Salim S. Mengga. Namun ketika di perhelatan Pilgub nanti Salim S. Mengga tidak muncul lagi atau memutuskan untuk hanya bertarung di Pilkada Kabupaten Polman, maka Kiai Haji Muhammad Sibli Sahabuddin sangat berpotensi bisa merebut kantong-kantong suara, basis-basis suara dari Salim S. Mengga untuk modal dia bertarung di perhelatan Pilgub sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sahabat dan sobat IPSO, tentu tidak bisa dilupakan dan diremehkan sosok seorang Kalmakata, mantan Bupati Majene 2 periode, saat ini anggota DPR di Provinsi Sulbar, dan Apsi Wahid, mantan Bupati Mamuju yang dikalahkan oleh Putri SDK Sutina Duga. Sahabat dan sobat IPSO, ada Muhammad Asrianes, aktivis 98, ketua Partai Umat. Namun tentu dengan partai baru yang dia pimpin,
sosok seorang Asri Anas kelihatannya harus antri dengan sahabat-sahabat dan tokoh-tokoh yang lain yang juga berasal dari Polewali Mandar, yang notabene adalah basis geopolitik terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Sahabat dan sobat IPISO, saya ingin menggambarkan seperti ini. Ketika SDK ingin mengalahkan keluarga Masdar atau ingin membuat keluarga Masdar sedikit lemah, maka wajib hukumnya bagi Pak SDK untuk menggandeng tokoh dari Polewali Mandar sebagai sebuah geopolitik terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Saya melihat ketika SDK bisa menggandeng Salim S. Mengga sebagai 02-nya, maka potensi dia untuk bisa mengalahkan ABM kelihatannya akan cukup terbuka. Tentu bukan SDK saja figur yang diperhitungkan bisa melawan keluarga Masdar, dalam hal ini petahana Andi Alibal Masdar, ataupun adiknya yang mungkin lebih diutamakan untuk maju, itu Andi Ibrahim. Ada tokoh seperti HM Aras Tamauni W. Aras yang saya sudah sebutkan tadi, Bupati Maten dengan prestasi sangat gemilang. Dia pun ketika maju, karena dia adalah ketua Golkar, salah satu partai besar di sana, di Provinsi Sulawesi Barat, tentu tidak bisa dipandang remeh. Tentu peluang W. Aras juga tidak kalah dari SDK maupun Alibal sendiri sebagai petahana. Nah, pertanyaannya, dengan siapa SDK cocok berpasangan? Dengan siapa HM Aras Tamauni W. Aras berpasangan? Menurut Persis Survei IP, jika Pak SDK ingin lebih meningkatkan suaranya di Polewali Mandar, atau bisa mendapatkan dukungan suara lebih signifikan di Polewali Mandar, daerah yang sangat dia lemah, maka tidak ada pilihan lain, dia harus menggandeng putra Polman dari Polewali Mandar. Di sini ada banyak nama yang berebut di wilayah posisi 02 dari perwakilan itu. Sebut saja ada nama Hendra Singkaru, sebut saja ada namanya Iskandar Muda, ada namanya Kiai Haji Muhammad Sibli Sahabuddin, dan ada nama Muhammad Idris Seprop Sulbar, dan tentu Dr. Sarkawi Raub bisa menjadi alternatif bagi SDK, karena dari gambaran yang saya temukan, Dr. Sarkawi Raub ini memiliki jaringan pengusaha yang sangat luas di kawasan Pulau Jawa. Artinya besar kemungkinan ada banyak pengusaha yang akan mensupport Dr. Sarkawi Raub ketika betul ingin menatap perhelatan Pilgub, walaupun mungkin harus memulai dari posisi calon wakil gubernur. Dan pilihan yang paling tepat adalah Dr. SDK berpasangan dengan Dr. Sarkawi Raub. Ketika misalnya SDK ingin membawa sebuah warna baru dalam perpolitikan Sulbar dengan menggabungkan dirinya sebagai figur lama dan Dr. Sarkawi Raub sebagai figur baru, ataukah SDK mendahulukan tokoh senior seperti Salim S. Mengga atau Kiai Haji Muhammad Sibli Sahabuddin, sahabat dan sobat IPISO. Alibal Masdar sendiri, Andi Alibal Masdar sendiri ketika ingin kembali maju, maka untuk bisa dia tidak terpecah suaranya, maka dia harus meyakinkan adiknya Andi Ibrahim untuk tidak maju. Karena ketika dua-duanya maju, yakin dan percaya sahabat dan sobat IPISO, ketika Andi Ibrahim Masdar maju dan Andi Alibal Masdar maju, maka SDK atau W. Aras Tamauni akan sangat diuntungkan dalam perhelatan Pilgub. Yang ingin saya sampaikan adalah, walaupun survei saat ini Persi lembaga kami, sosok seperti ABM, SDK, Salim Mengga, kemudian Andi Ibrahim, kemudian Agus Ambo Jiwa, kemudian Hafsi Wahid, kemudian
kalau mau kata kemudian Hussein Sam, Prof. Hussein Sam sudah terekam survei dan Andi Ali Balmasdar saat ini dengan SDK cukup saling mendekati perolehan elektoralnya, dalam arti kata jarak mereka tidak terlalu jauh. Tentu saya secara pribadi melihat bahwa di perhelatan Pilgub kemungkinan besar ada 3 figur yang masih tetap sangat potensi karena kemampuan dia untuk merawat jaringan pendukungnya, jaringan basis suaranya. Ketiga figur itu adalah ketika semuanya maju adalah Andi Ali Balmasdar sebagai petahana, Suhardi Duka, Dr. SDK sebagai figur kedua yang sangat berpotensi maju ketika ingin maju, dan tentu untuk bisa membuat SDK ini bisa mengimbangi Ali Balmasdar atau Andi Ibrahim Masdar dari Polewali Mandar, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau dia harus menggandeng tokoh-tokoh dari Polewali Mandar. Dan saya pikir di antara tokoh-tokoh itu Dr. Sarkawi Raub adalah pilihan yang paling besar, yang paling tepat dan paling terdepan untuk bisa mendampingi SDK jika SDK ingin menggabungkan kefigurannya yang lebih senior dengan sosok Dr. Sarkawi Raub yang masih muda, masih energi, sahabat dan sobat bisa. Begitupun ketika HM Aras Tamauni W. Aras ingin maju di perhelatan Pilgub, maka dia harus menggandeng tokoh dari Polewali Mandar sehingga dia bisa mengimbangi keluarga Basdar, sahabat dan sobat episode. Karena ketika Polman tidak dipecah, maka potensi untuk keluarga Masdar ini, apakah itu Andi Ali Balmasdar atau Andi Ibrahim Masdar, sangat berpotensi untuk bisa kembali memenangkan pertarungan mewakili gerbongnya, kelangnya, ketika mereka tidak dipecah atau basis-basis politik mereka tidak dipecah. Saya melihat bahwa potensi Suhardi Duka ketika menggandeng figur dari Polewali Mandar itu cukup terbuka karena dianggap beliau cukup sukses, sahabat dan sobat Ipiso. Sahabat dan sobat Ipiso, tentu ketika berbicara tentang survei hari ini, ada 3 figur yang sangat potensial yang saya ingin gambarkan. Pertama, Andi Ali Balmasdar selama tidak diganggu oleh Andi Ibrahim, potensinya masih sangat terbuka. Kemudian yang kedua adalah Dr. Suhardi Duka SDK, potensi dia untuk bisa bersaing dengan Ali Bal sangat terbuka dari gambaran survei. Dan yang ketiga adalah HM Aras Tamauni W. Aras sebagai ketua Golkar, bupati 2 periode di Kabupaten Mamuju Tengah. Dan tentu figur-figur lain seperti Agus Ambo Jiwa kelihatannya harus legowo untuk mempersiapkan diri di posisi 02, dan tentu pilihan-pilihannya bisa antara tokoh Andi Ali Balmasdar atau Andi Ibrahim Masdar, salah satu dari antaranya kalau maju. Sedangkan Dr. Suhardi Duka SDK dan HM Aras Tamauni W. Aras sebaiknya menggandeng tokoh dari Polewali Mandar agar saling bisa menutupi geopolitik antara suku Mamuju dengan suku Mandar yang mayoritas ada di Polewali Mandar dan juga di Kabupaten Majene. Sahabat dan sobat Ipiso, itu geopolitik dan potensi pasangan yang ideal di Provinsi Sulawesi Barat. Insya Allah pada diskusi berikutnya, pada apalagi analisis berikutnya, saya akan banyak berbicara tentang dukungan data-data elektoral terhadap setiap figur-figur di perhelatan Pilgub. Tentu di perhelatan Pilgub Sulawesi Barat. Insya Allah pada sesi berikutnya saya akan memetakan pula kekuatan-kekuatan partai politik yang menjadi penunjang utama dalam perhelatan pilkada di sana, karena tahapan yang harus dilewati dulu adalah pemilihan legislatif yang lebih dahulu dilakukan sebelum masuk pada tahapan
perhelatan Pilgub, sahabat dan sobat IPISO. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan bahwa keluarga Masdar ketika pecah akan sangat menguntungkan salah satu antara SDK atau HM Aras Tamauni, karena kedua tokoh ini yang sangat-sangat siap dan mempersiapkan diri untuk melawan klan Masdar. Ada Prof. Hussein yang juga sangat siap. Sayangnya beliau harus melewati tahapan meyakinkan geopolitik di sana, meyakinkan pemilih-pemilih yang berbasis di Polewali dan Majene, yaitu pemilih Bandar secara mayoritas, dan Mamuju secara mayoritas kedua. Kemudian meyakinkan masyarakat Mamasa untuk bisa memenangkan perhelatan Pilgub Sulawesi Barat 2024. Akhir kata dari saya, Swadi Dus Amir mengucapkan banyak terima kasih. Nantikan pemaparan data PTIP pada diskusi berikutnya hanya di channel episode Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.